Baik, selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Saya Muna Sri Wulandari Nasution dengan NIM 4342401017 dari TRPL 4A pagi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan ajak kita bayangin suatu kondisi sederhana. Misalnya, ada sistem IoT yang dipakai untuk mengatur penyiraman tanaman secara otomatis. Semua terlihat normal, sampai suatu saat sistem itu tiba-tiba error. Airnya terus menyala tanpa henti, tanamannya malah rusak, dan ternyata sistemnya diretas. Dari situ kita bisa lihat, satu celah kecil di keamanan bisa berdampak besar di dunia nyata. Nah, dari kasus sesederhana itu, di sini saya akan membahas tentang keamanan perangkat lunak, mulai dari konsep dasar sampai penerapannya. Nah, kalau kita lanjut dari cerita yang tadi, masalahnya bukan di tanamannya, tapi di sistemnya. Sekarang, bagaimana semua hal sudah bergantung pada software, mulai dari aplikasi, sistem bisnis, sampai IoT. Dan ini yang bikin software jadi target utama serangan. Karena itu, keamanan tidak bisa lagi dianggap sebagai tambahan di akhir. Harus dipikirkan sejak awal. Di sini ada konsep secure LDLC, jadi tahap keamanan dimasukkan ke setiap tahap pengembangan. Lalu ada shift left security, artinya kita cari dan perbaiki cerah dari awal, bukan nunggu sistemnya selesai. Karena kalau udah di akhir, biasanya sistem lebih mahal dan lebih sulit diperbaiki. Kalau kita balik lagi ke contoh tadi nih, kenapa sistem itu bisa diretas? Salah satu penyebab bisa jadi karena sejak awal tidak ada aturan keamanan yang jelas. Misalnya nih, tidak ada standar password, tidak ada enkripsi, dan tidak ada validasi akses. Makanya kita butuh security requirement yang jelas. Bukan cuma bilang sistem harus aman, tapi harus spesifik. Contohnya, password minimal sekian karakter, contohnya 8 karakter. Data harus dienkripsi atau akses harus dibatasi. Dengan begitu, kita punya acuan yang jelas untuk membangun sistem yang aman. Nah, sekarang kita lihat dari sisi data. Di sistem seperti tadi, ada banyak jenis data. Ada yang biasa aja, ada yang internal, ada yang sensitif. Misalnya, data sensor. Misalnya data sensor mungkin terlihat biasa, tapi kalau udah diubah, dampaknya bisa jadi besar. Bayangin kalau data tanah yang sebenarnya kering diubah jadi basah. Sistem jadi tidak menyiram tanaman. Karena itu data harus dilindungi. Saat dikirim, kita amankan dengan TLS. Saat disimpan, kita enkripsi. Jadi meskipun ada yang mencoba mengakses, datanya tetap tidak bisa dibaca atau diubah sembarangan. Next, supaya sistem seperti ini lebih kuat, ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama, least privilege, yang artinya setiap user hanya punya akses sesuai kebutuhannya. Yang kedua, defend in deep. Jadi, salah satu lapisan keamanan gagal, masih ada lapisan lain. Yang ketiga, ada zero trust. Kita tidak langsung percaya siapapun, jadi semuanya harus diverifikasi. Kalau kita hubungan ke kasus tadi, ini penting supaya tidak sembarangan device bisa mengontrol sistem. Selain itu, kita juga perlu melihat attack survive. Artinya, kita cari bagian mana aja yang bisa jadi titik serangan. Semakin sedikit titik tersebut, semakin aman sistemnya. Next. Di sini kita perlu sedikit mengubah cara berpikir. Sebagai developer, kita tidak cukup hanya untuk membuat sistem berjalan, tetapi kita juga harus mencoba berpikir seperti hacker. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memahami celahnya. Misalnya kalau saya jadi penyerang, bagian mana yang mudah dimanfaatkan. Dengan cara ini, kita bisa menemukan masalah lebih cepat sebelum benar-benar terjadi. Untuk membantu proses itu, kita bisa pakai metode STRIDE. Metode ini membantu kita mengelompokkan jenis-jenis ancaman. Contohnya, pemalsuan identitas, perubahan data, atau kebocoran informasi. Kalau kita kaitkan ke sistem yang tadi, data sensor palsu itu termasuk spoofing, dan perubahan data termasuk tampering. Dengan Stride, kita akan lebih terarah dalam menganalisis ancaman. Masuk ke tahap coding. Di sini, kesalahan kecil bisa jadi celah yang besar. Misalnya, seperti input tidak divalidasi atau query langsung dimasukkan ke dalam database. Itu bisa jadi menyebabkan serangan seperti SQL injection atau EXIS. Karena itu, kita harus pakai practice secure coding, seperti validasi input, pakai private statement, dan mengikuti standar seperti WASP atau WAPS. Selain itu, kita juga pakai static analysis untuk mengecek kode secara otomatis. Jadi, sebelum sistem digunakan, kita sudah tahu potensi masalahnya. Walaupun kode aman, kalau environment-nya tidak aman, tetap bisa diserang. Makanya di tahap deployment juga penting. Misalnya, pakai Git untuk
tracking perubahan, pakai build automation supaya konsisten, dan kode check-in untuk memastikan kode tidak berubah. Server juga harus dikonfigurasi dengan aman. Jadi keamanan itu bukan cuma di kode, tapi juga di keseluruhan sistem. Baik, mini case yang saya bahas di sini adalah Smart Farming Harvest Link dengan nama Harvest Link, yaitu sistem otomasi penyiraman dan pemupukan berbasis IoT. Dengan aset utamanya data kelembapan tanah, formula nutrisi rahasia, dan perintah kontrol pompa. Kenapa sih butuh keamanan? Jika pompa dimatikan hacker, tanaman mati. Jika formula nutrisi bocor, bisnis jadi rugi. Kalau kita lanjut lagi ke sistem harvesting tadi, di tahap paling awal yaitu tahap requirement, kita juga harus memikirkan keamanan. Di sini digunakan konsep authentication, authorization, dan accounting atau biasa disebut triple A. Authentication itu untuk memastikan bahwa yang mengakses sistem benar-benar pihak yang valid. Misalnya, setiap device atau sensor harus punya identitas unik. Jika tidak, sembarangan alat bisa masuk ke sistem. Lalu ada authorization. Ini memastikan bahwa setiap user hanya bisa mengakses apa yang menjadi haknya. Contohnya, petani A tidak bisa mengakses atau mengontrol lahan milik petani B. Kemudian yang terakhir ada accounting, yaitu semua aktivitas yang terjadi di sistem harus tercatat. Kalau kita hubungkan ke kasus tadi, tanpa triple A ini, sistem akan sangat mudah dimasuki oleh pihak luar tanpa terdeteksi. Masuk ke tahap desain, di sini kita mulai memikirkan kemungkinan serangan berlebih secara detail. Misalnya kita bayangkan ada seseorang yang mencoba mengirim data palsu ke sistem. Data sensor yang seharusnya menunjukkan tanah kering diubah menjadi seolah-olah basah. Akibatnya, sistem tidak menyiram tanaman dan tanaman bisa rusak. Dalam strike, ini termasuk ke dalam spoofing, yaitu pemalsuan identitas, dan juga tampering, yaitu perubahan data. Nah, dari sini kita harus langsung pikirkan solusinya. Misalnya, data yang dikirim harus dienkripsi menggunakan TLS. Kemudian sistem juga harus dibatasi secara fisik. Misalnya, pompa tidak boleh menyala terus-menerus. Dan tentu saja kita gunakan konsep Deep in-depth. Jadi, tidak hanya satu lapisan keamanan. Dengan cara ini, walaupun ada yang mencoba menyerang, sistem masih punya perlindungan tambahan. Setelah desain, kita masuk ke tahap development atau pengembangan. Di tahap ini, semua konsep jadi benar-benar diterapkan ke dalam bentuk kode. Misalnya, semua input dari user harus divalidasi. Kita tidak boleh langsung percaya input yang masuk. Kalau tidak divalidasi, bisa saja digunakan untuk serangan seperti SQL injection. Kemudian untuk akses database, kita gunakan privilege statement, bukan query biasa, supaya input tidak bisa disisipkan kode berbahaya. Selain itu, hal-hal sensitif seperti API key juga harus disimpan dengan aman. Tidak boleh ditulis langsung di dalam kode karena bisa bocor. Di tahap ini juga dilakukan pengujian seperti static analysis dan vulnerability testing. Sebelum sistem benar-benar digunakan, kita punya gambaran apakah masih ada celah atau tidak. Kalau kita kaitkan ke harusnya, tahap ini penting banget karena kesalahan kecil di kode bisa langsung berdampak ke dunia nyata. Dari keseluruhan pembahasan ini, kita bisa kembali ke cerita awal. Masalahnya bukan di teknologinya, tetapi bagaimana kita membangun keamanannya. Keamanan harus dimulai dari awal, bukan ditambah di akhir. Sebagai developer, kita harus punya mindset untuk selalu berpikir, apakah sistem ini sudah cukup aman? Sebagai penutup, keamanan bukan tentang membuat sistem yang tak bisa diretas, tetapi bagaimana membuat usaha untuk meretas menjadi jauh lebih sulit dan tidak sebanding dengan hasilnya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, atau teman-teman.